Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Kita diberikan nikmat sempat, waktu, umur, yang semuanya itu kenikmatan dari Allah yang besar. Dan juga nikmat iman, nikmat Islam. Yang ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pantaskah kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sungguh menjadi umat yang sebenarnya, menjadi pengikutnya, dan kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum shaimin wa shaimat yang berbahagia, bersama marilah kita merenungkan tentang nikmat Allah yang besar yang kita dapatkan, yaitu di bulan Ramadan. Kita telah bisa memasuki bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana kita sebagai orang yang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang yang merasa menganggap dirinya beriman, mengatakan dirinya beriman, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayatrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Bahwa orang yang berkata saya beriman, kami beriman, maka Allah tidak membiarkan begitu saja perkataannya, namun Allah akan menguji keimanannya itu, hingga keimanannya itu sungguh benar, bukan hanya sekedar omon-omon, namun imannya sungguh-sungguh dibuktikan, sehingga Allah mengetahui bahwa keimanannya benar-benar iman yang sesungguhnya, bukan kebohongan. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat yang berbahagia, bahwa di dalam bulan Ramadan Allah memerintahkan kepada kaum mukminin, orang yang beriman, untuk melaksanakan ibadah puasa. Hal ini sudah kita sering dengarkan ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana orang-orang dahulu yang juga diwajibkan untuk puasa, agar orang-orang yang beriman itu naik derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam ibadah puasa, di dalam bulan Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah menjalankan ibadah puasa. Ini adalah salah satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita. Maka di dalam ibadah puasa ini ada 3 ujian yang bisa kita perhatikan, bisa kita simak. Yang pertama adalah ujian ketaatan. Orang yang mengaku beriman, orang yang sungguh imannya, maka ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan perintah itu dan kami mentaatinya. Oleh karena itu, bahwa bulan Ramadan yang di dalamnya ada ibadah puasa, perintah puasa, ini adalah merupakan bukti ketaatan orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dibuktikan dengan melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas, dengan tulus dari hatinya,
karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita dalam menjalankan ibadah puasa hendaklah diniatkan dengan keikhlasan hati karena kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian yang kedua di dalam ibadah puasa yaitu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Karena ibadah puasa adalah setengah daripada kesabaran. Kesabaran adalah setengah daripada keimanan. Oleh karena itu, orang yang menjalankan ibadah puasa tentunya akan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari hal-hal yang akan merusak ibadah puasanya itu. Menahan diri tidak hanya rasa lapar, haus, namun juga perkataannya, namun juga perbuatannya. Jangan sampai mengikuti hawa nafsunya, mengikuti godaan setan, mengikuti hal-hal yang merugikan orang lain. Maka hal ini merupakan ujian kesabaran di dalam kita menjalankan puasa. Kita menjalankan ibadah puasa, menahan lapar, menahan perkataan kita. Jangan sampai kita selalu banyak berkata-kata yang tidak benar, atau kita tidak meninggalkan perkataan yang dusta, bahkan melakukan kedustaan. Dan Allah tidak butuh dengan rasa lapar dan hausnya bagi orang yang puasa namun melakukan kedustaan atau berkata-kata yang dusta. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bahwa puasa adalah merupakan ujian kejujuran dan juga ujian kepedulian. Orang yang melaksanakan ibadah puasa maka dituntut kejujuran, karena bahwa puasa itu ibadah rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan balasan khusus bagi orang-orang yang puasa. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa akan dituntut untuk kejujuran dari hati nuraninya, untuk dituntut dengan ketulusannya, dan juga bahwa dengan puasa kita akan melahirkan yaitu kepedulian sesama, bahwa kita yang melaksanakan ibadah puasa merasakan lapar, merasakan lemas kalau tidak lapar, kalau tidak makan, tidak minum. Dan ini juga banyak dirasakan oleh orang-orang yang lemah secara ekonomi. Barangkali juga untuk makan itu susah, untuk mendapatkan rezeki yang sedikit hanya untuk makan aja susah. Nah inilah, dengan kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita akan muncul rasa kepedulian kita kepada sesama, kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang kekurangan. Nah, untuk itulah bahwa dengan puasa, ibadah puasa ini kita insya Allah akan muncul kepedulian, akan muncul kejujuran yang sesungguhnya. Dan mudah-mudahan bahwa dengan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita muncul rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dari ujian-ujian yang ada di dalam ibadah puasa itu, yang pertama adalah ujian ketaatan, yang kedua adalah ujian kesabaran, dan yang ketiga adalah ujian kejujuran dan kepedulian. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah puasa karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa ini kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Dan juga kita dengan ibadah puasa di tahun ini, mudah-mudahan kita terlahir dalam diri kita sikap sifat kejujuran dan juga kepedulian kepada sesama. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.